Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang struktur tata ruang kota, pendekatan ekologikal yang di dalamnya ada teori sektor, poros, dan pusat kegiatan banyak. Saya sendiri adalah Rifki Abdul Basit Purkoni, dan rekan saya ada Mutia Nur Safarina dan Vina Virial Faridah. Pendekatan ini mula-mula dikembangkan antara tahun 1916 sampai 1940 oleh masyarakat ilmiah di Chicago School of Urban Sociology. Kemudian orang beranggapan bahwa ecological approach identik dengan Chicago School. Ide analisis untuk sebuah kota pertama kali dipahami oleh proses persaingan alami yang terjadi pada masyarakat, tumbuhan, dan binatang. Kota yang dipandang sebagai suatu objek studi di mana di dalamnya terdapat masyarakat manusia yang sangat kompleks telah mengalami proses interrelasi antara manusia dan antar manusia dengan lingkungannya. Produk hubungan tersebut ternyata mengakibatkan terciptanya pola keteraturan daripada penggunaan lahan. Selanjutnya ada teori sektor, di mana munculnya ide untuk mempertimbangkan variabel sektor ini pertama kali dikemukakan oleh Yot pada tahun 1939 di dalam tesisnya yang berjudul The Structure of and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities. Tulisannya tersebut adalah sebagai hasil penelitiannya mengenai pada sewa rumah tinggal atau residential rent patterns di 25 kota-kota di Amerika Serikat. Dengan menuangkan hasil penelitiannya pada pola konsentris sebagaimana yang dikemukakan oleh Burgess, ternyata pola sewa tempat tinggal pada kota-kota di Amerika cenderung terbentuk sebagai pattern of sector atau pola-pola bersektor dan bukannya pola zona konsentris. Pada kenyataannya menunjukkan di mana persebaran pola sewa terlihat sejalan dengan sektor-sektor tertentu dengan kekhasan tertentu. Hal inilah yang menyebabkan terkenalnya teori Hammerholt sebagai teori sektor. Ada 10 kenampakan yang mempunyai peran sangat besar dalam pembentukan sektor pemukiman yang bernilai tinggi, yaitu yang pertama ada daerah pemukiman bernilai sewa tinggi atau high rent residential areas cenderung berkembang dari titik-titik tertentu menuju daerah lain sepanjang jalur transportasi komunikasi ke arah wilayah pusat perdagangan atau kompleks pertokoan. Yang kedua, daerah pemukiman yang bernilai sewa tinggi cenderung berkembang pada daerah yang relatif lebih tinggi dari kanan kirinya, bebas dari resiko banjir, atau pada daerah di tepi danau yang bebas dari pencemaran dan pemandangannya sangat indah. Yang ketiga, ada daerah pemukiman yang bernilai sewa tinggi cenderung berkembang ke arah bagian dari kota yang terbuka untuk pengembangan lebih lanjut dan tidak terdapat penghalang fisikal baik alami maupun artifisial. Yang keempat, ada daerah pemukiman yang bernilai sewa tinggi cenderung berkembang ke arah tempat tinggal pemuka-pemuka masyarakat. Lanjut, yang kelima, ada daerah pemukiman yang bernilai sewa tinggi cenderung berkembang ke arah kompleks bangunan-bangunan perkantoran, bank, pertokoan yang tertata sangat apik. Yang keenam, ada daerah pemukiman yang bernilai sewa tinggi cenderung berkembang sepanjang jalur-jalur transportasi cepat yang ada. Yang ketujuh, daerah pemukiman yang bernilai sewa tinggi cenderung berkembang pada arah yang sama selama periode waktu yang lama. Yang ketujuh, ada daerah pemukiman yang bernilai sewa tinggi yang berkualitas atau luxurious cenderung berkembang dekat dengan pusat-pusat kegiatan pada daerah pemukiman yang lama. Selanjutnya ada gambar model teori sektor oleh Hammerholt, di mana keterangannya yang di dalamnya nomor 1 itu ada daerah pusat kegiatan
atau CBD, atau juga bisa disebut zona 1 yang merupakan pusat kota yang relatif terletak di tengah kota yang berbentuk bundar. Yang kedua ada zone wholesale light manufacturing. Di sini peranan jalur transportasi dan komunikasi yang menghubungkan CBD dengan daerah luarnya mengontrol persebaran zona ini. Hal ini wajar sekali karena kelangsungan kegiatan pada wholesaling ini sangat ditentukan oleh derajat aksesibilitas zona yang bersangkutan. Yang ketiga itu ada zona pemukiman kelas rendah. Adalah suatu zona yang dihuni oleh penduduk yang mempunyai kemampuan ekonomi lemah. Sebagian zona 3 ini membentuk persebaran yang memanjang, di mana biasanya bentuk seperti ini sangat dipengaruhi oleh adanya rute transportasi dan komunikasi. Yang selanjutnya ada zona 4, yaitu zona pemukiman kelas menengah. Kemampuan ekonomi di zona ini yang semula itu berasal dari zona 3 memungkinkannya tidak perlu lagi bertempat tinggal dekat dengan tempat kerja. Daerah di rumah ini relatif lebih besar dibanding zona 3 dengan kondisi lingkungan yang lebih baik. Golongan ini dalam taraf kondisi kemampuan ekonomi yang menanjak dan semakin mapan. Yang selanjutnya itu ada zona 5 atau zona pemukiman kelas tinggi. Nah, pada zona ini merupakan tahap akhir daripada residential mobility penduduk kota. Penduduk dengan penghasilan yang tinggi mampu membangun tempat hunian yang sangat mahal sampai luksurius. Kelompok ini disebut sebagai orang-orang yang sangat kuat status ekonominya dan berusaha mencari pengakuan dari orang lain dalam hal ketinggian status sosialnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Safarina dari jurusan Pendidikan Geografi kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur ruang kota dari teori poros. Baik, langsung saja. Teori poros ini pertama kali dikemukakan oleh Babcock pada tahun 1932. Nah, teori poros ini sebagai suatu ide penyempurnaan dari teori konsentris. Teori poros juga menekankan terhadap peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur keruangan kota, di mana struktur keruangan kotanya itu dapat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk atau oleh poros transportasi yang menghubungkan antara CBD dan bagian luarnya, sehingga wilayah yang dilalui jalur transportasinya itu akan mengalami perkembangan yang berbeda dengan wilayah yang tidak dilalui jalur transportasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar dari teori poros tersebut. Yang pertama yaitu terdapat zona CBD. CBD ini merupakan pusat dari segala kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Nah, CBD juga merupakan zona dengan aksesibilitasnya tinggi pada suatu kota. CBD suatu kota biasanya ditandai dengan adanya suatu pemusatan bangunan-bangunan perkantoran dan retail. Yang kedua yaitu zona peralihan atau sering disebut juga dengan zona transisi. Nah, di mana zona ini merupakan daerah yang terikat dengan pusat daerah kegiatannya. Penduduk zona ini tidak stabil karena ditinjau dari segi tempat tinggal maupun dari segi sosial ekonominya. Nah, daerah ini juga dikategorikan dalam daerah yang berpenduduk miskin. Dalam rencana pengembangan kota, daerah ini akan diubah menjadi daerah yang lebih baik dan berguna, antara lain untuk kompleks perhotelan, tempat-tempat parkir, dan jalan-jalan utama yang menghubungkan inti kota dengan daerah-daerah di luarnya tersebut. Yang ketiga yaitu perumahan dengan pendapatan rendah atau kelas menengah ke bawah. Nah, di mana perumahan tersebut
sedikit lebih baik dari perumahan mereka yang bertempat tinggal di zona peralihan. Daerah-daerah ini juga didiami oleh para pekerja yang kurang mampu, rumah-rumahnya kecil, dan daerah ini juga tidak begitu menarik. Yang terakhir yaitu perumahan dengan pendapatan menengah. Nah, zona ini merupakan kompleks perumahan dari para karyawan kelas menengah. Mereka juga memiliki keahlian tertentu serta rumah-rumahnya lebih baik dibandingkan dengan perumahan yang berpendapatan rendah atau kelas menengah ke bawah. Serta terdapat jalan utama dan rel kereta api. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Firel Farida akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang teori pusat banyak kegiatan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Kedua geograf ini berpendapat meskipun pola konsentris dan sektoral terdapat dalam wilayah kota, namun kenyataannya lebih kompleks dari apa yang dikemukakan dalam teori Burgess dan Hoyt. Kemudian, teori ini menggambarkan bahwa kota-kota besar akan mempunyai struktur yang terbentuk atas sel-sel, di mana penggunaan lahan yang berbeda-beda akan berkembang di sekitar titik-titik pertumbuhan atau nuklei di dalam daerah perkotaan. Nah, teori pusat banyak kegiatan ini disebut juga dengan teori inti ganda atau multiple nucleus theory. Kemudian pertumbuhan kota yang berawal dari suatu pusat menjadi bentuk yang kompleks. Bentuk yang kompleks ini disebabkan oleh munculnya nukleus-nukleus baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Nukleus-nukleus baru akan berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan membentuk struktur kota yang memiliki sel-sel pertumbuhan. Nukleus kota dapat berupa kampus perguruan tinggi, bandar udara, kompleks industri, pelabuhan laut, dan terminal bus. Keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan dalam penggunaan lahan secara mengelompok sehingga berbentuk nukleus. Misalnya, kompleks industri mencari lokasi yang berdekatan dengan sarana transportasi, perumahan baru mencari lokasi yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan tempat pendidikan. Kemudian, Harris dan Ullman berpendapat bahwa karakteristik persebaran penggunaan lahan ditentukan oleh faktor-faktor yang unik seperti situs kota dan sejarahnya yang khas, sehingga tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti pada teori konsentris dan sektoral. Nah, yang selanjutnya ada model dari teori inti ganda atau teori banyak pusat. Dalam teori ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nomor 1, yaitu zona 1 merupakan pusat kota atau CBD. Nah, yang nomor 2, zona 2 merupakan daerah grosir dan manufaktur digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan. Yang ketiga, zona 3 permukiman kelas rendah digunakan untuk kawasan murbawisma. Nomor 4, zona 4 permukiman kelas menengah digunakan untuk kawasan madyawisma. Zona 5 digunakan untuk
Zona 5, permukiman kelas tinggi digunakan untuk kawasan adiwisma. Zona 6, daerah manufaktur berat sebagai pusat industri berat. Nomor 7, zona 7, daerah luar CBD, pusat niaga lain di pinggir kota. Zona 8, permukiman suburban merupakan upah kota untuk kawasan madyawisma dan adiwisma. Dan zona 9 merupakan daerah industri suburban merupakan upah kota untuk kawasan industri. Nah, adapun contoh kota yang sebagai salah satu kota pusat banyak kegiatan yang tentunya tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat, yaitu Kota Jakarta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.